Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu ya. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang kenapa laptop kita lelet ya. Kita berbicara dulu. Ada beberapa memang teman-teman ini yang memang apa ya, harus benar-benar ini apa namanya, penggunaan laptop itu kalau misalnya install baru itu harus diperhatikan apa aja gitu ya, karena di beberapa laptop teman saya juga sama, itu memang ada beberapa hal yang mereka itu tidak perhatikan setelah menginstal laptopnya ke apa namanya, ke apa ya, OS atau update OS atau install ulang gitu. Nah, itu akan menyebabkan laptop yang kita gunakan itu performance-nya memang tidak, apa ya, tidak yang kita harapkan lah. Ya, sebelumnya ada juga yang bilang ketika sebelum diinstal ulang katanya ini bagus gitu ya, kemudian performanya bagus gitu. Nah, itu bisa ada beberapa faktor teman-teman. Ya, kita bahas yang pertama, penting sekali teman-teman ketika ketika kita sudah menginstal ulang PC atau laptop, kita harus menginstal yang namanya apa namanya, graphics driver gitu ya. Nah, graphics driver ini agar performanya itu menjadi lebih stabil gitu. Karena kan PGA itu kan kita gunakan ya, kita gunakan untuk render dan lain sebagainya. Nah, hal ini perlu kita apa namanya, kita perhatikan. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Kalau misalkan Windows 10 atau Windows 11, teman-teman tinggal lakukan update saja. Pastikan koneksi internetnya bagus dan juga kuotanya juga bagus dan cukup. Nah, teman-teman caranya gampang banget. Nah, kalau kebetulan saya ini menggunakan Windows 11 ya. Teman-teman klik start aja, kemudian kita pilih setelan. Kemudian udah pilih setelan, teman-teman silahkan di bagian sini pilih window update ya. Nah, di sini teman-teman silahkan cek for update ya. Nah, teman-teman biasanya 30 menit atau kalau misalkan koneksi internetnya bagus itu biasanya 10 menit juga dia sudah mencari driver yang cocok gitu. Nah, cara mengecek yang kedua, teman-teman silahkan langsung aja buka ke device manager dengan klik kanan di start. Ini caranya sama ya di Windows 11 dan juga Windows 10. Kemudian device manager. Nah, fungsinya apa ketika kita melihat untuk melihat kenapa kita harus buka device manager gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa display adapter atau grafis adapternya ini terinstall. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, nah, berarti ini sudah terupdate atau terinstall driver grafisnya. Nah, biasanya kalau kalau belum di sini Microsoft Adapter ya kalau tidak salah. Nah, di sini. Nah, yang ketiga teman-teman semuanya, kalau misalkan kita sudah update kemudian kita sudah cek juga di device manajernya, masih belum berubah tuh masih apa, Microsoft Adapter gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan software gitu ya, menggunakan software aplikasi untuk mencari driver yang mudah. Kalau misalkan Lenovo ini install aja Lenovo apa namanya Vantage ya. Teman-teman buka aja langsung di Windows Store atau Microsoft Store-nya. Kemudian teman-teman silahkan langsung cari aja. Nih kayak gini caranya, kita buka dulu Microsoft Store-nya. Nah, ketika kita udah buka nih si Microsoft Store-nya, nah teman-teman di sini silahkan langsung aja ketik Lenovo ya. Ini free teman-teman, jadi tidak berbayar sama sekali. Ini free, jadi teman-teman bisa gunakan dan install langsung aja. Di sini di search bar ini teman-teman langsung aja ketik Lenovo ya. Ketik Lenovo, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini dia Lenovo Vantage-nya. Kemudian teman-teman install. Nah, kemudian saya udah install tapi saya belum update nih, teman-teman. Nah, kalau misalnya itu udah, nanti teman-teman silahkan lakukan update, cek update-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya masih sulit, ya teman-teman boleh menggunakan aplikasi ini yang menurut saya paling ini ya, paling mudah digunakan kalau menurut saya. Ini nama 3D Chip, teman-teman. 3D Chip ya, teman-teman buka aja Google, tulis aja 3D. Nah, kayak gini. Nah, kemudian teman-teman pilih yang download ini. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan langsung download apa namanya, klik here to download list. Nah, kalau kayak gini di close aja, nanti dia otomatis gitu ya. Kita
Nah, jadi nanti kita tunggu dulu si 3D chip-nya dia kebuka ya. Nah, jadi 3D chip ini dia mendeteksi software apa atau driver apa yang ada di device kita gitu ya, atau di laptop yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan AMD Radeon Vega 3 grafis. Nah, ini ada checklist hijau. Ini artinya sudah diinstal ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya ini kita tinggal diklik aja. Nah, nanti akan dibawa ke web browser. Nah, nanti teman-teman tinggal klik download aja. Setelah itu udah selesai download, teman-teman silahkan langsung install. Oke, nah kalau sudah install, teman-teman biasanya di bagian apa namanya display settingnya itu akan muncul beberapa tipe ya. Coba kita klik kanan. Nah, di sini kan AMD software Adrenaline Edition ya. Kita udah berarti ini artinya sudah. Ini tuh dikembalikan lagi kepada apa namanya? Drivers apa ya? Grafis yang digunakan dulu. Grafis yang digunakan. Setelah itu nah nanti teman-teman bisa di sini di display resolution teman-teman bisa langsung di rubah ya. Ini juga akan mempengaruhi performance. Ini pilih aja yang recommended gitu. Artinya yang disarankan ya teman-teman. Setelah itu kita juga bisa scaling, atur scalingnya. Walaupun di sini recommended-nya di 150 karena menurut saya ini kegedean ya. Saya suka yang layarnya itu kecil, jadi lebih enak gitu dilihat kalau misalnya kita buka dokumen. Nah, saya rubah jadi 100 itu. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman ketika kita kenapa sih si laptop kita tuh nge-lag ya. Ya bisa beberapa faktor memang. Kalau misalkan yang paling banyak kasusnya memang drivernya itu grafis drivernya belum diinstal gitu ya. Nah, kalau misalkan grafis drivernya sudah diinstal, masih nge-lag, berarti kita harus upgrade teman-teman. Nah, boleh kita yang tadinya misalkan kita pakai harddisk jadi SSD gitu ya, atau misalkan RAM-nya yang tadinya 4 GB jadi 8 GB, jadi kita beli gitu ya. Sesuaikan dengan DDR yang kita gunakan. Nah, setelah itu coba replacement atau di-upgrade si RAM-nya, kemudian harddisknya ke SSD. Nah, jadi teman-teman itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Mungkin itu aja teman-teman sharing tentang apa ya tips dan triknya. Solusi daripada laptop yang kita gunakan itu lag. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.